Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kami memaparkan materi kelompok kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu anggota kelompok 6. Yang pertama, Hadrianto dengan saya sendiri, Muklisah, Muhammad Zaki Fauzari, Rizky Fitriantika, dan Nur Sanjaya Suarti. Pertama, strategi peningkatan kinerja. Mikroprosesi internet dilakukan dalam unit-unit fungsional hardware seperti proses, memori, pengontrol input dan output, dan sebagainya. Transfer informasi antara unit-unit fungsional hardware untuk mengambilkan instruksi. Pengambilan operasi input dan output, yaitu tujuannya di sini adalah meningkatkan jumlah operasi yang dieksekusi dalam suatu waktu dan diberikan. Strategi tumpang tindih menggunakan operasi-operasi Cocker melalui unit-unit fungsional heterogen, sedangkan paralelisme menggunakan operasi-operasi konkuren melalui unit-unit fungsional homogen. Lanjut, bagian 2 itu paralelisme level. Pada paralelisme level, instruksi paralelisme digunakan dalam sebuah proses tunggal. Pada paralelisme level proses terdapat beberapa proses, yaitu melakukan share pada beban kerja. Memori pemrosesan paralel adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu teknik tingkat tinggi yang digunakan untuk menyandingkan tugas-tugas pemrosesan data secara simulat dan bersama, yang tujuannya hanya untuk komputasi dari suatu sistem komputer tersebut. Teknik ini menggantikan pemrosesan yang dilakukan pada komputer konvensional, di mana pemrosesan setiap instruksi dilakukan secara sekuensialitas. Sistem bisa mempunyai 2 atau lebih alur dan dapat mengeksekusi dalam suatu hubungan internet. Pemrosesan paralel dapat ditinjau di berbagai level kompleksitasme. Pemrosesan paralel pada tingkat kompleksitas tinggi dapat dicapai dengan mempunyai unit fungsional perkalian yang melakukan operasi yang sama atau versi yang berbeda secara simulat. Lanjut, operasi-operasi logika, geser dan interim dapat dilakukan secara bersamaan pada data yang berbeda. Semua unit terpisah atau dengan yang lain, sehingga bilangan dapat digeser sementara bilangan lainnya sedang diekstrimate. Pemrosesan SIMD mempresentasikan sebuah organisasi yang melibatkan banyak unit-unit pemrosesan di bawah pengawasan dari suatu unit kontrol bersama. Item data yang berbeda, unit memori, baris modul-modul, jamak agar dapat berkomunikasi dengan semua proses secara simulat. Pemrosesan MSID hanya merupakan satu struktur secara teoritis karena belum ada sistem praktis yang dibangun menggunakan organisasi ini. Lanjut, yaitu pemrosesan larik. Pemrosesan larik merupakan suatu teknik implementasi di mana sub operasi aritmatika atau fase-fase dari satu siklus instruksi komputer. Sistem komputer tumpang tindih ketika dieksekusi. Pemrosesan vektor berkenaan dengan komputasi yang melibatkan faktor-faktor besar di matriks.
pipeline bubble. Untuk menyelesaikan instruksi tertentu, beberapa langkah dalam pipeline ada yang tidak relevan. Hal ini disebut pipeline bubble. Untuk beberapa instruksi, sejumlah langkah dalam pipeline tidak akan dikerjakan. Misalnya untuk instruksi NOOP, hanya ada 2 langkah yang diperlukan, yaitu pengambilan instruksi dan dekode instruksi. Karena itu, instruksi ini menyebabkan bubble dalam pipeline setelah 2 langkah pertama. Demikian pula, instruksi LOAD tidak dikerjakan pada tingkat penulisan hasil. Namun, instruksi-instruksi tersebut harus melalui semua tingkatan tanpa melompati langkah yang tidak diinginkan. Pipeline hazard. Pipeline beroperasi dengan efisiensi penuh asalkan program adalah suatu yang ideal yang tidak mengganggu pada tujuan penyelesaian dari satu instruksi untuk setiap clock. Tetapi kadang-kadang program praktis mempunyai tipe yang berbeda dari hubungan antar instruksi yang dihasilkan pada tempat pipeline. Ada 3 hal utama yang menyebabkan hazard. Yang pertama, konflik sumber daya atau disebut juga sebagai structural hazard. Yang kedua yaitu ketergantungan data atau yang disebut juga dengan Dotto hazard. Yang ketiga yaitu kesulitan pencabangan atau disebut juga dengan control hazard. Konflik sumber daya. Bila 2 segmen berbeda dalam pipeline memerlukan sumber daya hardware secara bersamaan, maka akan menghasilkan konflik sumber daya atau resource konflik. Berikut beberapa contoh khas, yaitu yang pertama, anggap pada tingkat akhir atau TH atau tulisan hasil, suatu instruksi memerlukan akses memori untuk penyimpanan hasil dan pada waktu yang sama VO atau pengambilan operan juga memerlukan akses memori untuk pengambilan operal untuk instruksi berikutnya. Jelas, salah satunya akan mengalami penundaan yang memengaruhi kinerja pipeline. Jika kita menunda akses memori TH, dia akan menunda operasi pipeline untuk instruksi berikutnya hingga akses memori TH selesai. Dengan kata lain, jika kita menunda akses memori VO, operasi parsial instruksi antara VO dan TH akan berjalan terus, sedangkan bagian yang mendahului VO akan tetap diam. Satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan buffer keluaran tulis. Karena itu, jika bus tidak tersedia, diizinkan hingga 4 keluar dari pipeline. Jika tetap bus secara kontinu tidak tersedia, maka pipeline dihentikan hingga buffer tulis menjadi minimal kosong secara parsial. Yang kedua yaitu konflik sumber daya lainnya terjadi bila tingkat F1 memerlukan akses memori untuk pengambilan instruksi dan tingkat VO memerlukan akses memori untuk pengembalian operan pada saat yang sama. Hal ini dapat diselesaikan dengan mempunyai unit-unit memori cache terpisah untuk instruksi atau cache kode dan operan atau cache data, seperti pada kasus mikroprosesor Pentium. Secara bersamaan, cache kode dan cache data dapat diakses. Ketergantungan data. Jika operan suatu instruksi merupakan hasil dari instruksi sebelumnya yang belum selesai dalam pipeline, maka kasus ini disebut ketergantungan data atau data dependensi.
Solusi standar untuk ketergantungan data disebut operand forwarding. Ketergantungan data diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu read after write atau RAW hazard. Yang kedua yaitu write after read atau WAR hazard. Yang ketiga yaitu write after write atau WAWI hazard. Solusi software pada data hazard. Di sini kompiler mengindra hazard dengan melakukan scanning instruksi dalam program. Pada keadaan data hazard, dia menyisipkan sebuah instruksi NOOP di antara 2 instruksi, tempat di mana ketergantungan data. Keuntungan metode ini adalah penggunaan hardware yang sederhana dan bebas menyisipkan beberapa instruksi berguna dalam slot NOOP dimanapun oleh kompiler. Operasi-operasi vektor. Sebuah vektor V adalah merupakan daftar elemen-elemen Y sama dengan V1, V2, V3, Vn, di mana N adalah jumlah elemen-elemen dalam vektor. Dalam suatu program komputer, vektor adalah sebuah larik 1 dimensi. Misalnya, dalam bahasa Fortran, kita mendeklarasikan V dengan pernyataan berikut. Dimension sama dengan V N, di mana N adalah variabel integer yang menunjukkan paniong vektor. Operasi-operasi aritmatika dapat dikerjakan pada vektor. 2 buah vektor dijumlahkan dengan melakukan penjumlahan pada setiap elemen-elemen yang bersesuaian. Z sama dengan X tambah Y sama dengan X7 tambah Y7, X2 tambah Y2, Xn tambah Yn. Pada Fortran, penjumlahan vektor ditetapkan dengan rutin berikut. DO 300, 1 sama dengan 1, N 300Z, 1 sama dengan X, I ditambah Y, I, di mana Z adalah vektor untuk sum atau hasil penjumlahan dan Z, X, dan Y dikenal dengan larik dimensi N. Operasi ini disebut elementwise addition. Register vektor. Umumnya, prosesor vektor mempunyai register-register vektor. Dibandingkan dengan register fungsi umum atau register untuk floating point yang menyimpan nilai tunggal, register-register vektor menyimpan elemen-elemen vektor secara simultan. Isi suatu register vektor ditransfer ke pipe lain vektor 1 elemen setiap saat. Register skalar. Sebuah register skalar seperti halnya register fungsi umum atau register bilangan floating point berfungsi untuk menyimpan sebuah nilai tunggal, tetapi dia dikonfigurasikan untuk digunakan oleh suatu pipe lain vektor. Memori vektor prosesor. Memori vektor prosesor tidak mempunyai register-register vektor. Dia mengambil feed vektor-vektor secara langsung dari memori untuk mengisi pipe lain dan menyimpan hasil-hasil secara langsung ke memori. Waktu store up untuk pipe lain vektor lebih lama sebab dia menghasilkan waktu
untuk memulai sebuah operasi vektor karena waktu akses memori meningkat. Namun, jika vektor-vektornya panjang, perbedaan efisiensi tidak signifikan. Pada sisi lain, memori-memori vektor prosesor menarik jika vektor-vektor sangat panjang.